kampus. Nah, ingat, pilih juga organisasinya. Jangan salah-salah pilih organisasi yang tidak bertentangan dengan negara. Kalau bertentangan dengan negara nanti sudah hukum akan bertindak. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa untuk kita cita-cita kita terakhir semua kita sama, bahwa kita harus menuju negeri. Negeri adalah tujuan akhir kita. Universitas Hukum Mari harus negeri. Dengan sekarang ini tahapnya proposal sudah di meja dikti, tinggal dikti berpesan mana sertifikat tanah, mana asetnya, penyerahan aset kami. Sertifikat tanah sekarang sudah diukur semua, tinggal lagi pembayaran daripada yayasan atau pemda kepada BPN. Setelah keluar sertifikat BPN, kita panggil akuntan publik, hitung berapa aset Universitas Hukum. Setelah itu kita serahkan ke Deknas. Nah, itulah tugas kita 2 tahap lagi. Kemudian juga pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa gimana dosen, bahwa saya ketemu dengan KBA Komisi Beasiswa Aceh, memberi kesempatan pada dosen-dosen kita, syaratnya TOEFL harus 500 luar negeri. Bagi yang mengurus syarat TOEFL 500, dipersilakan mendaftar di KBA Aceh untuk kuliah baik di seluruh luar negeri, ke Inggris, ke Amerika, Australia dan sebagainya. Tetapi ada keinginan untuk katanya nanti akan di training dulu di sana oleh orang Banda Aceh selama 3 bulan, kemudian dites kembali, nanti baru akan dikirim ke luar negeri. Pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wapres dan kepada Presiden dan Wapres periode 2009-2010 yang sedang bekerja. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Presma dan Wapres baru. Kami ucapkan selamat bekerja, semoga sukses di masa-masa yang akan datang. Kami juga bangga tadi katakan bahwa Presma dan Wapres lama itu sebagai penasehat daripada Presma dan Wapres baru. Inilah demokrasi yang sebenarnya. Kita jangan sampai seperti kecil di kampung. Setelah jadi kecil, pilih kecil baru, stempel-stempel lempar paret, kecil baru. Dan kecil baru, bikin lagi stempel. Kita juga melihat demokrasi di pada Singapura. Mantan Perdana Menterinya dipakai jadi penasihat Perdana Menteri baru. Dan demikian sebenarnya demokrasi ini. Jadi dalam bertanding, kalau kalah yang kita terima kekalahan itu, kita menjunjung tinggi kemenangan orang lain itu, sehingga inilah demokrasi yang sebenarnya. Jadi tidak kacau. Nanti pada saat bertanding kembali, pada saat orang menang kita hormati yang menang itu. Inilah demokrasi yang sebenarnya. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.